Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Widianingrum. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan berupa timeline mengenai masuknya Islam di Indonesia hingga perkembangan perguruan tinggi Islam di Indonesia. Yang pertama, pada abad 7 Masehi atau 1 Hijriah, Islam masuk di Indonesia pada abad 7 Masehi atau 1 Hijriah melalui proses perdagangan, pendidikan, dan lain-lain. Hal ini didukung dengan adanya teori-teori yang mengatakan Islam masuk di Indonesia, yaitu teori Makkah, teori Gujarat, teori Persia, dan teori Cina. Islam masuk di Indonesia dengan adanya faktor pendorong tersendiri. Salah satunya yaitu Islam disebarkan secara damai, syarat masuk Islam mudah, tidak ada kelas atau kasta dalam Islam, ajaran Islam menyatu dengan adat setempat, ibadah dan kegiatan Islam yang sederhana. Dan yang terakhir adalah runtuhnya Kerajaan Majapahit. Jalur masuknya Islam di Indonesia melalui jalur perdagangan, pernikahan, politik, kesenian, pendidikan, dan sosial budaya. Yang selanjutnya pada abad 9 Masehi, berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi. Islam masuk ke Sumatera sekitar abad 9 Masehi. Adapun kerajaan yang berada di Sumatera seperti Kerajaan Perlak, Samudra Pasai, dan Aceh Darussalam. Kemudian Islam masuk ke Jawa pada abad 15 Masehi. Adapun kerajaannya seperti Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram. Yang ketiga, Islam masuk ke Kalimantan pada abad 15 Masehi. Salah satu kerajaan yang ada di Kalimantan yaitu Kerajaan Banjar, Kerajaan Islam Kutai. Yang keempat, Islam masuk ke Maluku pada abad ke-15 Masehi. Terdapatnya Kerajaan Ternate, Tidore, dan Kerajaan Bacan. Dan yang terakhir, Islam masuk ke Sulawesi pada abad 16 Masehi, yang terdapat Kerajaan Luwu, Gorontalo, dan Sopeng. Pendidikan pada masa kerajaan-kerajaan ini diselenggarakan di pesantren, surau, dan langgar. Materi yang diberikan lebih fokus pada penerapan nilai-nilai akhlak. Dan strategi yang digunakan yaitu berupa halakoh. Yang selanjutnya pada tahun 1590 Masehi, yaitu di mana masa penjajahan kolonial Belanda masuk ke Indonesia. Penjajahan ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman yang membawa misi 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Kondisi pendidikan Islam pada masa ini yaitu satu, materi yang dikaji berupa fikih dan nilai-nilai. Dan yang kedua, tujuan dari pendidikan ini yaitu membentuk ulama menjadi pemimpin. Yang ketiga, pendekatan dalam pembelajaran berupa teacher center. Dan yang keempat, metode yang digunakan yaitu metode halakoh. Selain itu, terdapat modernisasi oleh Muhammadiyah pada 1912 Masehi. Selanjutnya pada tahun 1942. Tepatnya pada tanggal 11 Januari 1942 yang dipimpin oleh Jenderal Imura, Jepang masuk ke Indonesia dengan tujuan meminta dukungan dalam Perang Dunia. Kondisi pendidikan pada masa Jepang ini yaitu satu, sistem pendidikan yang diterapkan dengan demokratis, egaliter, dan adil. Dan yang kedua yaitu pendidikan Islam dapat bergerak lebih leluasa dalam penyebarannya. Yang selanjutnya pada tahun 1945 Masehi atau pendidikan Islam pada masa Orde Lama dari tahun 1945 sampai 1965 Masehi. Masa ini ditandai dengan kepemimpinan Ir Soekarno. Kondisi pendidikan Islam pada masa ini yaitu satu, mendirikan Departemen Agama, dua, adanya dikotomi ilmu, tiga, mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 yang mengatur tentang pendidikan agama di sekolah negeri dan Departemen Agama. Yang keempat, adanya kurikulum pendidikan agama. Yang kelima, adanya perhatian pada lembaga pendidikan dan adanya pendidikan guru agama dan pendidikan hakim Islam negeri.
Kemudian pada tahun 1966 Masehi, pendidikan Islam pada masa yaitu masa Orde Baru dari tahun 1966 sampai 1998 Masehi. Masa pemerintahan ini dipimpin oleh Presiden Soeharto tahun 1966 sampai 1998 Masehi. Adapun keadaan pendidikan Islam pada masa ini yaitu satu, pendidikan Islam masuk ke dalam Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua yaitu adanya pembaruan madrasah dan pesantren. Yang ketiga adanya pemberdayaan pendidikan Islam non-formal. Dan yang keempat yaitu peningkatan suasana praktik sosial agama. Untuk selanjutnya pada tahun 1998 Masehi yaitu ditandai dengan pendidikan Islam pada masa reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang. Masa ini dimulai setelah jatuhnya masa Orde Baru pada tahun 1998 oleh gerakan massa yang sudah tak terbendung lagi. Adapun keadaan pendidikan Islam pada masa reformasi ini yaitu satu, lembaga pendidikan Islam non-formal masuk dalam Sikdisnas atau Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, adanya peningkatan anggaran pendidikan Islam. Yang ketiga, adanya wajib belajar 9 tahun. Yang keempat, adanya standarisasi pendidikan Islam di seluruh Indonesia. Yang selanjutnya, metode pembelajaran mengedepankan PAIKM dan adanya penerapan Total Quality Management atau TQM. Dan yang terakhir, ijazah dari sekolah Islam setara dengan sekolah umum lainnya. Yang selanjutnya pada tahun 1915 Masehi, yaitu tentang berdirinya Madrasah Diniyah. Madrasah Diniyah adalah suatu lembaga pendidikan non-formal yang mengajarkan tentang nilai-nilai keislaman. Lembaga ini didirikan oleh Zainuddin Lapel El-Junusi dan Rahma El-Junusi pada tahun 1915 di Sumatera Barat. Dasar dari lembaga ini yaitu pada pasal 31 ayat 3. Adapun konsep pembelajarannya yaitu 1. Materi terkait tentang ilmu fikih, ilmu tauhid, akhlak, SKL, Al-Quran, dan hadis. Terdapat kelas pada umumnya, yaitu awaliyah, mustoh, dan ulyah. Kurikulum yang dilakukan yaitu bersifat akomodatif dan fleksibel. Yang selanjutnya pada tahun 1975 Masehi. Pada tahun 1950 sampai 1961, pendidikan Islam belum masuk Sisdiknas. Hingga akhirnya pada tahun 1975, 3 Menteri Pendidikan, Dalam Negeri, dan Agama menghasilkan SKB tentang peningkatan mutu madrasah dengan menyamakannya dengan sekolah umum. Dan yang terakhir pada tahun 1960 Masehi, dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi. Sebelumnya pada tahun 1930, para elit negeri sudah mewacana mendirikan perguruan tinggi Islam. Kemudian wacana tersebut dibawa ke Muktamar Muhammadiyah pada tahun 1936. Pada 1938, Satiman Wiryo Sudjoyo melontarkan gagasan tersebut kepada kolonial Belanda. Hingga akhirnya pada 8 Juli 1945 didirikan Sekolah Tinggi Islam atau STI di Jakarta. Namun sayang, pada Desember 1945 STI ditutup oleh sekutu. Kemudian STI dibuka dan dipindahkan ke Jogja pada 10 April 1946. Pada 10 Maret 1948, STI berubah menjadi Universitas Islam Indonesia atau UII. UII ini membuka 4 fakultas yaitu Fakultas Agama, Hukum, Pendidikan, dan Ekonomi. Dalam perkembangannya, Fakultas Agama UII ini dinegrikan sehingga terpisah dari UII menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri atau PTAIN yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1950 yang ditandatangani oleh Presiden RI.
Pada 14 Agustus 1957, berdirilah Akademi Dinas Agama Islam atau ADIA. Dari ADIA ini lahirlah Institut Agama Islam Negeri atau IAIN pada 1960. Namun kemudian IAIN bertransformasi menjadi UIN dengan latar belakang satu, adanya kesenjangan dengan IPTEK. Yang kedua, keterasingan pengajaran ilmu-ilmu agama dari realitas kemodernan. Yang ketiga, menjauhnya kemajuan ilmu pengetahuan dari nilai-nilai agama. Dengan demikian, perlu adanya usaha memadukan ilmu agama dan ilmu modern, sehingga lahirlah UIN atau Universitas Islam Negeri. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.